Dalam tutorial kali ini, kita akan membahas beberapa tag lagi. Yang di bagian awal ini kita akan membahas 3 tag, yaitu tag thead, tbody, dan tfoot. Tag ini digunakan untuk mengatur bagian dari tabel. Tag ini membuat Anda lebih mudah dalam mengatur tampilan dari tabel. Karena bagian tabel akan dibagi menjadi 3 bagian nantinya. Untuk bagian thead digunakan untuk mendeklarasikan header dari tabel, lalu tbody digunakan untuk mendeklarasikan bagian body tabel yang isinya data, dan tfoot digunakan untuk mendeklarasikan bagian footer. Ini nanti akan berfungsi ketika Anda menggunakan CSS ataupun JavaScript. Oke, kita akan coba rubah. Di sini asumsi saya ini adalah header, ini adalah data, dan di bawahnya sini kita akan kopikan lagi untuk headernya, kita letakkan di bawah sini. Nah, ini asumsi saya adalah footer ya. Jadi kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Bentar. Saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Ini header, ini datanya, ini footernya. Nah, seperti itu. Ini saya ganti top. Oke. Nah, di sini yang akan kita tambahkan yang pertama adalah tag thead. Digunakan untuk bagian tr yang pertama karena header. Nah, kita tutup juga dengan tag thead. Berikutnya tbody. Di sini ada dua tr. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir adalah tfoot. Nah, seperti ini. Oke, kita file save. Maka hasilnya ya tidak ada hasilnya ya hanya seperti ini saja. Tetapi nanti ketika kita menggunakan dari CSS pasti nanti akan terlihat untuk perbedaannya seperti itu. Oke, kita akan coba contohkan bagaimana memanipulasi bagian thead, tbody, dan tfoot ya dengan menggunakan CSS. Kita tuliskan CSS-nya di sini. Ini sedikit menyinggung CSS ya. Kita gunakan mode internal CSS. Yang pertama kita buat thead sebagai selektor. Thead kita kasih background color berwarna blue misal. Lalu thead berikutnya, tbody ya. Setelah thead, tbody kita beri background color orange, dan tfoot kita kasih background color berwarna green misal. Oke, seperti ini. File save. Kita lihat hasilnya. Nah, maka untuk bagian data siswa, untuk bagian header berwarna biru, bagian datanya berwarna oranye, dan footernya berwarna hijau. Coba Anda perhatikan untuk tabel yang lain. Tabel yang lain berwarna orange, karena satu tabel ini akan dihitung sebagai tbody ya, karena kita tidak mendeklarasikan mana headernya, mana bodinya, dan mana footernya seperti itu. Berikutnya adalah tag call group dan call element. Tag ini digunakan untuk mengkaitkan kolom yang ada di tabel. Dengan menggunakan tag ini, Anda bisa memberikan style di tag call yang akan memberikan efek di semua kolom, sehingga Anda tidak harus menuliskan di satu persatu kolom tersebut seperti itu. Nah, agar tidak terjadi bentrok dengan CSS-nya karena kita akan mencoba mengganti warna, maka CSS-nya ini saya hapus dulu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian tabelnya siswa saja ya. Kita lihat dulu call group sebagai pembuka dan penutupnya, lalu call style ya. Ada 3. Ini disesuaikan dengan jumlah kolom. Kita buat di sini teman-teman.
Sini ya. Call group. Ini pembuka dan penutup. Lalu call. Seperti ini. Kita berikan background. Oh sorry, style dulu ya. Style. Background color. Misal blue. Lalu yang kedua. Style. Background color. Orange. Kita buat sama ya. Lalu berikutnya call. Style. Background color. Green. Nah, seperti ini. File save. Lalu kita reload. Nah, terlihat hasilnya seperti ini. Gambarnya di masing-masing kolom berbeda. Hal ini dikarenakan kita menggunakan tag call group ya. Yang pertama untuk call yang pertama ini berwarna biru, blue ya. Jadi satu baris kolom ini ya ke bawah ini berwarna biru, yang kedua berwarna oranye dan yang ketiga berwarna hijau. Jadi call group itu digunakan untuk memberikan memberikan sebuah settingan pada bagian kolom langsung sampai di baris terakhir dari baris pertama sampai di baris terakhir. Kalau tadi kita menggunakan T-head, T-body dan bagian T-foot itu dia akan men-set sesuai dengan struktur dari tabelnya. Kalau ini men-set dari masing-masing kolom seperti itu. Baik, itu dulu yang bisa kita pelajari pada bab mengenai tabel. Kita sudah belajar banyak mengenai tabel ya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.